sebuah hadis disebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang mendaki kehidupan akhirat fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah ia menggapai dengan ilmu. Uman aradahuma, dan yang ingin mengadakan kesuksesan di keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah ia meraihnya dengan ilmu. Nah, masalah ilmu ini tadi, ilmu itu dibagi dua. Sebenarnya ilmu itu cuma satu ya. Cuma peruntukannya itu ada dua hal, ilmu yang terkait dengan duniawi, ilmu yang terkait dengan ukhrawi, dengan masalah akhirat. Nah, kadang kita terlalu fokus sebagai orang tua menjaga anak-anak kita supaya tidak tertinggal dalam ilmu duniawi. Ilmu duniawi bukan gak bagus, hanya saja itu hendaknya tidak mengalahkan kepentingan atau perhatian kita terhadap ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh anak-anak kita, bahkan oleh diri kita sendiri. Karena keilmuan ukhrawi, keilmuan agama itu nanti yang insya Allah akan membawa kita akan menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Bukan berarti keilmuan dunia juga nggak bisa bawa, bisa Pak. Selama ilmu tersebut, ilmu yang kita gunakan tersebut dapat bermanfaat untuk diri kita, bahkan untuk orang banyak, insya Allah ilmu tersebut dapat membawa kita atau menjadi tabungan kita, amal jariah buat kita. Misalnya kita mengajarkan matematika, yang mana perhitungan tersebut dipergunakan untuk menghitung bangunan masjid, ya, atau jembatan atau jalanan. Nah, itu ketika selama bangunan itu masih berwujud dan digunakan dalam ibadah, insya Allah itu menghasilkan amal jariah. Itu ilmu duniawinya. Nah, ilmu ukhrawinya adalah ilmu yang memang terkait masalah tata cara ibadah kita. Tata cara ibadah kita terkait itu apakah itu fikih ataupun tauhid, ya, ataupun hadis-hadis. Nah, itu keilmuan yang memang dalam tingkatan agama itu lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan. Yang dimaksud dari talabul ilmi fardhu ala kulli muslim dan muslimat, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan juga setiap muslim perempuan. Yang dimaksud adalah keilmuan agama, ya, keilmuan agama. Sehingga pasti harapannya nanti kita sebagai umat Nabi Muhammad dan juga sebagai umat muslim itu dapat memahami tata cara ibadah kita merupakan kewajiban dari kita sebagai seorang muslim. Nah, tata cara ibadah ini tadi ada beberapa hal terkait keimanan, yaitu tauhid, terkait syariat ataupun fikih, dan juga tasawuf, gitu ya. Tasawuf itu juga memang salah satu hal yang wajib dipelajari. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari salah satu cabang ilmu yang memang itu di dalamnya adalah hal yang sesuatu yang wajib kita pelajari, yaitu masalah fikih, ya, masalah fikih, masalah tata cara kita beribadah, tata cara kita beribadah. Karena memang dia dimanapun ada apa yang kita pelajari di waktu kecil
Itu yang diajari sama guru-guru kita benar, cuma kadang kita aja yang kurang fokus untuk mempelajarinya sehingga kita praktekkan keseharian kita, padahal apa yang dipelajari, apa yang kita praktekkan tersebut mungkin masih belum sempurna, masih belum, atau sudah sesuai tapi kita nggak tahu landasan atau tuntunannya atau dalil-dalilnya. Sekarang kita coba rapihkan tata cara ibadah kita. Semoga dengan kita mempelajari fikih ini kita dapat memperbaiki tata cara ibadah kita sehingga insya Allah ibadah kita akan semakin sempurna di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk materi kali ini kita masuk ke masalah tayamum, asbabut tayamum. Pakai kacamata dulu ya kalau kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayamumi. Pasal sebab-sebab tayamum, hal-hal yang memperbolehkan atau yang menyebabkan diperbolehkannya tayamum. Faslun, pasal asbabut tayamumi salah satu sebab-sebab yang diperbolehkan untuk dilaksanakan tayamum. Salah satu, ada 3 hal. Faqdul ma'i wal marudu wal ihtiyaju ilaihi lil atosi hayawanin muhtarumin. Faqdul ma'i yaitu tidak ada air untuk berwudu atau tidak menemukan air untuk berwudu. Yang kedua, wal marudu, hal yang diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Al marudu yaitu sakit. Wal ihtiyaju ilal ma'i lil atosi hayawanin muhtarumin, dan juga air yang hanya ada tapi hanya cukup untuk minum manusia atau hayawan atau binatang-binatang yang dimuliakan nyawanya. Dimuliakan nyawanya. Yang kita bahas itu dulu di sini ya. Yang pertama, asbab yang pertama yaitu faqdul ma'i, tidak ada air untuk berwudu. Yang dimaksud tidak ada air untuk berwudu ini, tidak ada air yang suci dan mensucikan yang kita dapatkan ketika masuk waktu sholat untuk berwudu. Ya, salah satu syarat kita boleh melaksanakan tayamum itu sudah masuk waktu sholat, Pak. Ya. Jadi kita nggak bisa, kita mau tayamum, kita mau melaksanakan sholat zuhur, tayamumnya itu waktu duha, nggak bisa. Salah satu syarat untuk bisa melaksanakan tayamum sudah masuk waktu sholat yang kita tuju. Jadi kalau misalnya sholat zuhur ya nunggu aja dulu baru kita ikhtiar cari air, gitu. Ya, baru kita ikhtiar cari air. Nah, sekarang air yang mana yang dicari? Ya air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan apa? Ya kemarin yang sudah kita pelajari ya. Air yang bisa dibuat berwudu, ya bisa buat berwudu. Nah sekarang masalahnya sejauh mana kita nyarinya, Pak? Kan gitu ya. Seperum 3 kah? Atau cukup di tetangga kah, kiri kanan? Atau seperum 3 atau seperum nas? Atau separuh panjang? Sejauh mana kita disyariatkan untuk mencari sebelum kita berwudu. Nah, di sini ulama itu menentukan beberapa hal terkait pencarian air ketika kita ingin melaksanakan tayamum. Yang pertama
batas kita memohon pertolongan, meminta tolong. Nah, hadul gausi itu kita wajib nanya, wajib minta tolong, wajib nanya. Seberapa jaraknya? Nah, jaraknya di situ disebutkan 150 meter. Radius 150 meter itu kita bisa tanya, boleh nanya satu-satu atau boleh teriak-teriak. Ada yang punya air nggak? Ada yang punya air nggak? Itu boleh, Pak. Atau kita tanya satu-satu, kenal. Assalamualaikum, Pak. Ada air nggak? Saya mau numpang wudhu. Pak, mati. Nah, itu hadul gausi, batas kita minta langsung pertolongan. Jaraknya berapa? Itu 150 meter. Ya, kira-kira aja. Berarti berapa rumah dari kita perlu 150 meter tuh? Ya, atau kurang lebih 5 atau 10 rumah lah misalnya gitu ya. 10 rumah misalnya. Kiri kanan depan belakang itu, Pak. Ya, bukan cuma kiri kanan doang. Kiri kanan depan belakang. Nah, itu kita bisa tanya secara satu persatu atau sekaligus. Hadul gausi. Nah, ternyata nggak ada, sama kondisinya. Nah, itu ada lagi batasan yang terdekat, hadul kurobi, hadul ya batasan terdekat. Nah, batasan terdekat ini kita nggak diwajibkan hanya satu-satu, yang nggak diwajibkan hanya satu-satu atau kita teriak-teriak minta apa, nanya ada air apa enggak. Nah, kita hanya diwajibkan untuk mencari, jadi kita jalan, kita cari. Kita ketemu masjid, kita lihat ada airnya apa enggak, gitu ya. Kita ketemu sumur, atau siapa tahu di situ ada empang yang bersih, nggak ada helikopternya, gitu kan. Nah, itu bisa buat berwudu. Atau ketemu sungai, misalnya kali yang bersih, yang nggak tercampur atau berubah warnanya, berubah baunya, ya, berubah rasanya, semuanya itu masih asli, itu boleh buat berwudu. Jaraknya berapa? Hadul kurobi itu jaraknya 2,5 kilo. Ya, setengah fars. Jadi di situ disebutkan setengah fars itu adalah 2,5 kilo kurang lebih. Ya, jarak 2,5 kilo. Kira-kira dari mana sampai mana tuh 2,5 kilo? Sampai mana? Dari sini sampai Gria kan nggak ada lebih ya? 2,5 kilo. Jadi kira-kira ya, bukan 2,5 kilo kita muter-muter, jadi 2,5 kilo ini garis lurus 2,5 kilo. Gitu. 2,5 kilo jauh juga, 2,5 kilo, Pak. Ya, itu jarak terdekat. Jarak terdekat kita mencari air. Ada juga jarak terjauh yaitu 4,5 kilo, Pak. 4,5 kilo. Nah, itu kalau kita dalam jarak 2,5 kilo kita nggak nemu air, ya, itu boleh kita melaksanakan tayamum. Itu dari asbab yang pertama, ya. Qadrul ma, tidak ada air untuk berwudu. Air yang suci dan mensucikan, ya. Tadi kalau misalnya di tengah jalan kita ketemu kali, tentunya kalinya kayak Ciliwung gitu ya. Jangankan buat wudhu, ikan sapu-sapu aja nggak mau hidup di situ gitu kan. Itu nggak boleh, jadi nggak ketemu air. Ya, nggak ketemu air hitungannya. Nah, itu yang pertama, tidak ada air untuk berwudu. Yang selanjutnya adalah wal karena penyakit. Karena penyakit. Nah, ini ulama juga mikirin nih. Ini yang apa yang dimaksud dengan penyakit yang sehingga dia diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Ada 3 hal, Pak. Ada 3 hal dari penyakit yang menyebabkan seseorang itu diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Ya, untuk melaksanakan tayamum. Yang pertama, apabila sakit tersebut, apabila terkena dengan air, dia akan menjadi tambah parah. Tambah parah, bahkan mengancam jiwa.
ya, mengancam jiwa. Wah, kalau kena air mati, misalnya begitu ya. Wah, kalau kena air kelingkingnya buntung nih, gitu. Nah itu boleh. Itu kategori penyakit yang pertama. Jadi penyakit yang diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum adalah penyakit yang apabila terkena air itu mengancam jiwanya ataupun mengakibatkan hilang anggota tubuhnya. Itu yang pertama. Penyakit yang selanjutnya adalah dia ketika kena air wudhu itu enggak menyebabkan hilang anggota tubuh dan juga tidak menyebabkan hilang jiwa, meninggal gitu ya. Tapi ketika dia kena air itu menyebabkan bertambahnya rasa sakit. Misalnya isinya habis kena baret, kena luka, kena apa gitu ya. Ketika kena air, kita udah nyoba sedikit, perihnya minta ampun, sakitnya minta ampun. Tapi itu tidak menyebabkan buntung tangannya, tidak menyebabkan tambah parah, enggak, atau tidak menyebabkan hilangnya jiwa, enggak, tapi sakitnya tambah-tambah. Nah itu boleh. Ya, itu boleh kita melaksanakan tayamum karena penyakit tersebut. Nah gimana kalau kena itu malah aku gatal-gatal? Selama gatal itu tidak mengganggu, tidak bertambah parah, itu belum boleh, Pak. Ya misalnya nih, maaf nih, ada penyakit kulit, eksika, kurang atau kena air, itu kan ya gatal. Nah, tapi gatalnya itu masih bisa tertahan, masih tidak mengganggu kita dalam sholat. Nah itu belum boleh kita tayamum. Belum boleh. Tadi yang boleh tayamum itu adalah ketika penyakitnya itu mengancam jiwa, menghilangkan anggota tubuh, atau makin sakit, makin pedih. Nah itu boleh kita tayamum. Yang ketiga, penyakit kategori apa lagi nih yang memperbolehkan kita tayamum? Nah, kategori penyakit yang menyebabkan ketika kita berwudu kena air, penyakit itu menyebabkan meninggalkan bekas karena terbasuh dengan air. Jadi kalau misalnya kita kena air, ya maaf, misalnya bikin muka kita tertua perempuan gitu ya, ada bekasnya, bopeng lah apa gitu ya. Nah itu diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan tidak berwudu, cukup bertayamum. Itu tiga hal penyakit ya. 3 hal penyakit, ringkasnya itu hal-hal penyakit yang memperbolehkan dilaksanakannya tayamum. Itu terkait penyakit. Nah, yang terakhir ini adalah wal ikhtiyaju ilaihi lil atosi wa hayawanin muhtaramin. Nah, ada air tapi hanya cukup untuk minum, hanya cukup untuk makan, untuk masak. Ya. Airnya sangat terbatas. Baik air yang untuk diminum hari ini ataupun buat besok. Persediaan. Misalnya kita takar nih, karena kemarau yang menjubilah misalnya. Kita cuma punya 1 gentong. 1 gentong itu kita prediksi bisa untuk 3 hari. Cuma untuk makan minum doang. Gitu. Kita khususkan untuk makan dan minum. Nah, apakah itu boleh untuk wudhu? Boleh. Asal air tersebut ada banyak. Air yang kita khususkan untuk makan dan minum itu kita boleh pergunakan untuk wudhu, asal dia ada banyak, lebih dari kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya hanya itu kita nggak punya lagi, atau misalnya
kita bisa beli, tapi harganya karena memang di masa-masa kemarau harganya di atas pasaran. Misalnya 1 galon itu 10.000, ini jualnya 50.000. Misalnya harga pasaran. Nah itu boleh kita melaksanakan tayamum. Mungkin kita bisa beli hanya untuk sekedar minum, tapi bukan untuk berwudu ataupun mandi wajib, misalnya gitu ya. Jadi tayamum ini bukan hanya untuk kebutuhan sholat ya, tapi untuk membersihkan wudu, maksudnya wudu tersebut bukan hanya untuk berwudu, tapi juga untuk menghilangkan hadas-hadas yang lainnya. Ya, tadi ketika air itu ada, air yang suci dan mensucikan itu ada, itu hanya bisa dipergunakan untuk kebutuhan kita minum, maka kita diperbolehkan mengganti wudu itu dengan cara bertayamum. Ya, airnya cuma sedikit. Untuk kebutuhan siapa? Untuk kebutuhan kita sebagai manusia dan juga untuk kebutuhan hewan-hewan kita, hewan-hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang mana? Hewan peliharaan yang dimuliakan, hewan-hewan yang dimuliakan. Emang ada hewan yang tidak dimuliakan atau orang-orang yang tidak dimuliakan? Itu golongan golongan yang tidak dimuliakan nyawanya, maksudnya tidak dimuliakan. Jadi kalau misalnya dibunuh itu nggak ada had, nggak ada denda. Itu ada, Pak. Di sini disebutkan ada golongan-golongan yang tidak dimuliakan nyawanya, setidaknya ada 6. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, Pak. Haram pada daratnya, Pak. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, itu halal darahnya. Ya, itu saking pentingnya sholat, sehingga orang yang sholat boleh dibunuh, halal darahnya. Tidak dimuliakan nyawanya. Yang kedua, golongan yang tidak dimuliakan nyawanya adalah pezina muhsan. Ini disebutkan ghairul muhtarumin sitatun, yang tidak dimuliakan nyawanya itu ada 6. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsan, orang yang pezina muhsan. Apa sih pezina muhsan? Jadi orang yang berzina itu ada 2 kategori, Pak. Ada yang kategori maksud zina ini berhubungan badan di luar nikahnya. Yang pertama, perzinahan yang dilakukan 2 orang yang belum menikah, atau sudah menikah tapi belum campur sama suami istri. Kan ada tuh menikah nih malam ini nih, hari ini dia nikah di pagi-pagi nih, nah sampai malam belum campur gitu, karena suaminya nggak tahan, maaf gitu ya, dia ajak keluar gitu. Nah ini tidak termasuk muhsan, tidak termasuk pezina muhsan, termasuk pezina yang tadi, termasuk pezina yang dianggap pezina orang yang belum menikah, karena dia belum bercampur dengan istrinya. Baik laki-laki atau perempuan ya, baik si suami ataupun istri. Selama dia belum bercampur, dia tidak termasuk dalam zina muhsan. Yang tidak termasuk orang yang berzina wajib hukumnya untuk dirajam. Zina muhsan itu salah satu kafaratnya atau penghapus dosanya, dia harus dirajam sampai meninggal. Itu berzina muhsan. Apa sih berzina muhsan? Berzina muhsan itu adalah orang yang pernah berjima atau berkumpul dalam naungan pernikahan yang sah lalu berzina. Ya, itu hukumannya lebih berat, Pak. Hukumannya lebih berat tadi, dirajam tadi. Jadi bagi pezina muhsan itu nyawanya nggak dimuliakan, bahkan
menghapus dosanya, dia itu dirajam. Hukum Islam ya, dirajam. Itu zina muhsan. Nah, bagaimana dengan perzinahan golongan muhsan yang bukan muhsan tadi, dia belum menikah, terus hubungan di luar nikah, gitu ya? Ya dia dicambuk, dicambuk, udah gitu ditajir, diasingkan, yang diasingkan ke luar wilayah tersebut, diasingkan. Nah, itu berzina muhsan. Jadi dia nggak berhak juga untuk air yang sedikit tadi, ya, dan berhak untuk air yang sedikit. Yang ketiga adalah wal murtad. Nah, orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, itu mau nggak dimuliakan nyawanya, halal untuk dibunuh. Tapi murtad bunuh-bunuhin jangan, gitu ya. Apabila terjadi sesuatu, yaitu nyawanya dalam hukum Islam ya, dalam hukum Islam. Yang ketiga al-kafirul harabi. Al-kafirul harabi, kafir musuh. Kafir musuh itu ada kafir, bukan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tunduk sama ketentuan atau hukum Islam. Dia bayar zakat, gitu ya. Bayar bayar ketentuan untuk perlindungan, ya, bayar pajak segala macam. Nah, itu kafir yang tunduk sama hukum Islam, sama undang-undang negara yang di situ. Nah, itu kafir dhimmi. Nah, itu dimuliakan. Selain itu kafir harbi, kafir yang memusuhi orang Islam yang sekarang terjadi di India, di Afghanistan, di Palestina, ya, saudara-saudara kita di sana. Itu orang-orang kafir itu orang Yahudi kah, atau orang di sana di India itu orang Hindu kah, gitu ya, orang Buddha yang memusuhi umat Islam, itu halal dan tidak dimuliakan nyawanya. Kemudian yang kelima wal kalbul aqul, anjing yang menyalan atau anjing liar, ya, anjing liar. Nah, ini anjing liar ini pun ketika dipelihara oleh seseorang dan dia itu liar, nggak wajib dapat minum yang air sedikit tadi, karena nyawanya tidak dimuliakan. Kecuali anjing itu nurut, anjing itu tidak liar, yang memang dipergunakan untuk bekerja, ya, gitu ya. Nah, itu diperbolehkan, dimuliakan nyawanya. Sekarang kalau anjing pasar gimana? Yang nggak dipelihara, ada tuh anjing pasar, gitu ya, yang galak enggak, dia cuma nyari order pasar, gitu. Nah, itu kalau dibunuh gimana, gitu? Kalau dibunuh, ulama bilang ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Itu anjing pasar. Terus yang terakhir wal khinzir, yaitu babi. Nah, kalau babi mutlak, mau dia baik, mau nggak baik, mau nurut nggak nurut, dia termasuk dalam golongan yang tidak dimuliakan nyawanya. Nah, jadi tadi terkait air yang bisa atau yang hanya ada untuk sekedar minum atau makan, ya, itu adalah air yang dibutuhkan oleh manusia dan juga hewan-hewan atau manusia yang dimuliakan nyawanya. Ada berapa? Minimal ada 6 tadi, Pak. Ada 6 hal tadi. Nah, sekarang tayamum itu apa ya? Tayamum adalah mengusapkan debu yang suci pada wajah dan kedua tangan, ya, pada wajah dan kedua tangan sampai dengan
sampai dengan sikut, ya sampai dengan sikut. Gitu. Untuk pengganti wudhu, ya untuk pengganti wudhu, mandi atau basuhan anggota wajib yang lainnya. Nah itu masalah tayamum, sebab-sebab yang diperbolehkannya tayamum. Sekarang air wudhu dengan air minum itu waktu itu seperti bahas ya. Air wudhu dengan air minum kita pakai air aqua gitu ya, pakai air aqua. Ya tadi di sini ada bahasa masail, ada pembahasan permasalahan itu wudhu dengan menggunakan air kemasan itu gimana. Nah, tadi balik lagi kalau misalnya kemasan itu hanya dikhususkan untuk minum, nggak boleh Pak. Tidak boleh. Ada di warung, misalnya ada di rumah atau ada di warung, tapi harganya tadi harganya sudah naik berapa kali lipat. Gitu ya. Nah itu kita nggak boleh digunakan untuk berwudu. Ya. Maka sebagian ulama bilang haram hukum yang berwudu karena lebih dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan kita terkait dengan nyawa. Kalau kita nggak minum itu mengancam jiwa kita. Nah itu diperbolehkan kita melakukan tayamum. Jadi kalau pakai air aqua tergantung kasusnya tadi. Air aqua tersebut apakah kan kita karena pakai aqua itu suka sengaja pakai aqua Pak. Kita wudhu sengaja pakai aqua kondisinya. Jadi kalau misalnya lagi ada acara apa gitu ya, atau lagi kadang kalau di Mekah sana itu untuk berwudu kan tempatnya jauh. Tempat ini ya, tempat wudhunya itu kan di luar masjid. Di luar masjid. Nah itu untuk sebagian jamaah yang mempunyai keterbatasan, jauh banget. Dia udah tahan nggak batal, akhirnya batal juga. Keluar masuknya kan itu kadang nggak ketemu lagi sama anggota keluarganya. Nah dia biasanya bawa yang seprotan kayak gitu ya, atau air, botolan. Yang kira-kira cukup untuk berwudu membasuh yang wajib. Makanya kita penting nih ngebahas anggota tubuh mana yang yang wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh. Kemarin udah kita bahas berulang-ulang tuh. Yang wajib dibasuh anggota tubuhnya apa aja yang rukunnya tuh. Nah itu yang dibasuh. Wajibnya berapa kali? 1 kali. Ya, 1 kali. Muka, tangan, bagian kepala sama kaki sampai dengan mata kaki itu yang wajib dibasuh. Selebihnya nggak usah. Kalau kondisi darurat seperti itu. Nah jadi boleh kalau itu tidak dikhususkan untuk minum, bahkan dikhususkan hanya untuk berwudu itu boleh. Nah itu beberapa hal terkait sebab-sebab kita diperbolehkannya tayamum. Sebelum ditutup, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait tayamum ini? Dari 3 hal yang kita pelajari tadi, hal-hal yang diperbolehkan untuk dilaksanakan tayamum, 1, nggak ada air untuk berwudu, terus karena sakit, dan juga karena airnya sedikit, ya airnya hanya cukup untuk minum golongan orang-orang yang atau hewan yang dihormati nyawanya. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dibahas mengenai tayamum, tapi kalau berkaitan dengan wudhu boleh kan ya? Itu kan misalnya orang stroke lama nggak bisa wudhu. Kalau di wudhu biar kita wudhu boleh pakai waslap atau diusap dengan air yang
misalnya pakai ember gitu. Gitu. Apa tayamum apa sebaiknya wudhu? Ya tadi kalau penyakitnya itu boleh terkena air secara medis, secara pertimbangan dokter boleh terkena air itu harus pakai air. Tapi kalau bisa menyulitkan, sulit nih, susah nih gitu misalnya, ya boleh menggunakan tayamum. Boleh gitu. Tapi kalau kira-kira dia nggak bisa tayamum sendiri atau wudhu sendiri kan gitu ya. Tapi dia sadar cuma nggak bisa melaksanakan hal tersebut. Ya maaf ya, bilang dia cuma bisa menggerakkan kepalanya. Tapi dia respon, ngobrol gitu ya, ngomong, cuma nggak bisa menggerakkan tangan misalnya gitu. Karena memang kondisinya seperti itu. Nah itu gimana? Tadi diwudukan oleh anggota keluarga. Boleh pakai air kita tuh boleh pakai wasma. Cuma jangan menjadi mustamal, ya jangan menjadi mustamal, ya, jangan mustamal. Nah terkait mustamal ini gimana? Ada triknya, Pak. Ada triknya. Jadi kalau misalnya kita air kita masukkan, nah jangan diangkat kita tempel lagi, yang jangan diangkat kita tempel lagi. Sama kayak kita wudhu gitu ya, kita wudhu. Nah, air yang ada di sini kita usap-usap begini, itu boleh, sama kita nggak angkat lagi. Ya. Tayamum juga sama begitu. Di tayamum, begini, usap muka. Yang kita lepas kita usap lagi, itu sama. Konteks. Ya nggak usah, gojek-gojek diginin nggak usah. Gitu ya, nggak usah. Kalau tayamum lebih ringan. Makanya kalau tayamum itu niatnya bukan untuk lirafil hadafi, bukan untuk menghilangkan hadas, tapi istibahati sholat, supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena memang dalam tayamum itu tidak menghilangkan hadas sebenarnya, hanya dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Nanti kita bahas, ini masih masuk ke bab tayamum, sebab-sebab tayamum, sebab-sebab atau ahli yang diperbolehkan tayamum. Nanti kita akan masuk lagi sekali tayamum itu buat berapa kali sholat sih? Sekali tayamum itu apakah hanya untuk sholat wajib kan? Atau gimana kan? Nanti kita masuk. Nah, sedikit. Tayamum itu yang pertama boleh dilakukan ketika dia sudah masuk waktu sholat atau sholat wajib. Nah, sampai kapan? Ya tadi boleh dipakai untuk satu kali sholat wajib. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita tayamum di Sabtu Juhur, kita belum batal sampai asar kita langsung sholat lagi asar, itu nggak boleh. Gitu ya, nggak boleh. Jadi gitu Pak, apa namanya? Tadi diwuduin aja. Diwudukan saja. Kalau sholatnya boleh dikodoin, masih hidup dia kan udah berdaya sampai 7 tahun 6 tahun gitu. Sholatnya kita boleh kodoin ya. Sudah meninggal? Belum, masih hidup. Sholat dia kan udah nggak boleh Pak, nggak ada. Jadi diwakilin sama orang lain nggak boleh. Selama dia masih hidup, mampu melaksanakan sholat. Kalau nggak mampu secara lahir batin dan sudah itu, dia nggak punya kewajiban untuk sholat Pak. Koma misalnya 7 tahun. Ya kok masih hidup cuma nggak connect gitu. Ya kalau pikun berarti kan dia nggak berakal, nggak wajib untuk sholat. Nggak wajib. Kecuali udah meninggal gitu. Ya, nggak wajib untuk sholat. Ketika meninggal pun, jadi ada ulama, ada sebagian pendapat itu boleh dilakukan qadha, boleh dilakukan mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan, boleh. Tapi ada juga sebagian besar itu ya sudah gitu ya, nggak ada kewajiban untuk mengqadha gitu. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah biasanya atau guru-guru kita itu menganggap sholat itu
sesuatu kewajiban yang nama kewajiban itu harus ditunaikan. Ketika tidak ditunaikan, itu hitungnya hutang, dan hutang itu harus dilunaskan, harus dibayar. Nah itu ada yang menganggap seperti itu. Bahkan untuk sebelum meninggal pun, kalau misalnya kita kira-kira mulai dari balik sampai sekarang ada banyak sholat yang kita tinggalkan, itu diajarkan sama guru-guru kita untuk mengkodok sholat-sholat yang sudah kita tinggalkan. Itu ada seperti itu. Dulu banyak juga yang tobat aja. Tapi kalau misalnya tadi kondisinya dia sakit, tidak punya nggak sadar ya, nggak sadar atau sadar tapi pikun, linglung, dia tuh nggak punya kewajiban untuk sholat. Ya, nggak punya kewajiban untuk sholat karena termasuk dalam kategori tidak berakal. Tapi selama dia masih respon, masih ingat, masih berpikir sehat, bahkan sekedar mengedipkan mata, dia punya wajib sholat. Pribadi, bukan disolatin semua orang, nggak dibadalkan semua orang, enggak. Tadi dimaklumin iya, tapi untuk sholat sendiri dia. Kita arahkan kiblatnya, gitu ya. Kita arahkan kiblatnya, kita bersihkan alasnya segala macam dari najis, gitu ya. Itu wajib ya sholat. Walaupun hanya sekedar ngedipin mata, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa kata saya sholat, saya di mana gitu. Atau sudah mengangguk, wajib sholat. Nggak boleh digantikan orang lain. Ya. Gitu Pak. Nah itu terkait sholatnya juga berwudu. Nah di sini mengenai tidak ada air untuk berwudu. Jadi bagaimana pembahasan ketika seseorang itu sudah mencari air, ketemu sih, gitu ya, ketemu. Jadi ada sungai, ketemu sungai yang jernih, bersih, banyak airnya, dia mengalir, airnya juga masih murni, gitu ya. Coklat pun hanya coklat karena memang terkena tanah, tapi banyak buayanya. Banyak buayanya. Nah itu nggak boleh Pak. Nggak boleh untuk berwudu karena mengancam jiwa. Ketemu air, cuma banyak buaya. Nah itu nggak boleh. Jadi segala hal yang mengancam jiwa itu tidak diperbolehkan. Atau misalnya kita kira-kira ini ada air sih di sana, tapi awas anti galak gitu ya. Itu juga boleh kita pokoknya segala hal yang mengancam jiwa itu diperbolehkan kita melaksanakan tayamum. Di gunung, misalnya di gunung ada tinggi sampai di tebing curam gitu ya, nah itu juga istilahnya nggak ketemu air lah, ya, istilahnya nggak ketemu air. Atau di gunung ada cuma cukup perbekalan buat minum, ya udah itu hanya untuk minum, sisanya tayamum. Nanti kita bahas persyaratan atau benda apa sajakah yang diperbolehkan untuk bertayamum. Debu macam apa aja sih? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba ditutup. Terkait tayamum. Ya. Ya dikit-dikit aja, yang penting kita paham. Karena ini kita udah mulai masuk sebenarnya ya udah mulai masuk kemarau Pak. Kemarau ini sebagian besar Indonesia bahkan di negara lain itu udah masuk
kemarau. Alhamdulillah kita sekali-sekali masih ketemu hujan ya, masih ketemu hujan. Mudah-mudahan sih tidak tidak mengganggu aktivitas kita gitu ya. Kemarau ini juga mudah-mudahan tidak terjadilah di Indonesia ini, amin insyaallah ya. Nggak ada lagi yang ingin ditanyakan atau nanti kita bisa lanjut di sedekah subuh ya. Ya, alhamdulillah kita sudah mengikuti pada pagi hari ini terkait tayamum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi penambah pemahaman pengetahuan kita terkait keilmuan agama, terutama masalah tayamum, sehingga insya Allah dapat memperbaiki tata cara kita dalam beribadah, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk ya.